Shalom saudara-saudara pejuang iman, kita bersyukur akan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali saat ini. Saudara-saudara, renungan kita hari ini adalah taktik kesombongan dari setan. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Setiap kita harus mencapai kata sepakat dengan taktik setan yang paling mematikan, yang oleh Alkitab disebut sebagai kesombongan. Sejak mulanya di Taman Eden, setan telah menyebarluaskan kebohongan terbesar. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5b. Kita semua harus belajar bagaimana caranya untuk mengatasi masalah kesombongan, yang merupakan dosa pertama dari setan itu sendiri, yang sekaligus merupakan taktik menjalar dan berulang kali dipakai setan menyerang kita. Dalam Amsal 6 ayat 17 ada kata mata sombong, merupakan hal pertama dalam daftar 7 perkara yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Amsal 27 ayat 2 menambahkan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Kristus berbicara perihal kesombongan dalam Lukas 18 ayat 14. Ketika dia mengajarkan sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita diingatkan secara terus-menerus oleh perkataan Tuhan di dalam Alkitab yang memandang rendah roh kesombongan. Mengapa Allah banyak berbicara tentang hal ini? Karena orang yang sombong pada akhirnya akan berkata, saya tidak butuh Tuhan. Saya dapat melakukannya sendiri. Sebagai pencipta dan penopang kita, Allah memiliki sebuah rencana yang sempurna di hadapan kita. Mencoba untuk melangkah sendiri hanya akan membawa kita turun ke jalan yang menghancurkan hidup kita. Tidak ada yang lebih mengerti akan hal ini lebih daripada Tuhan sendiri. Dia telah melihat bagaimana keangkuhan menghancurkan banyak kehidupan ciptaannya sepanjang masa. Dalam perjanjian lama, kita dapat melihat sebuah contoh mengenai hal ini dalam kehidupan Raja Nebukadnezar. Daniel 4 ayat 28 sampai 37. Sampai pada akhirnya dia mengakui Allah yang Maha Tinggi. Kita juga dapat melihat dalam kehidupan Raja Belsyazar yang melihat tulisan tangan pada dinding dan menerima penghakiman karena kesombongannya. Daniel 5 ayat 22 sampai 31. Dalam kitab Perjanjian Baru, orang-orang Farisi yang dipenuhi dengan rasa pembenaran diri atau kemunafikan menyangkal pekerjaan Kristus. Bahkan ketika dia berdiri di hadapan mereka, Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Korintus agar tidak menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. 1 Korintus 4 ayat 6. Petrus mengulang peringatan perihal kesombongan dari Amsal 3 ayat 34. Kesombongan itu sangat menghancurkan karena tipu dayanya. C.S. Lewis mengatakan, seorang yang sombong akan selalu merendahkan segala sesuatu dan orang-orang, dan tentunya selama engkau melihat ke bawah, engkau tidak dapat melihat sesuatu yang berada di atasmu. Kita dapat dengan mudahnya melihat kesombongan pada diri orang lain dan sangat tidak menyadari akan adanya kesombongan dalam diri kita yang sedang mencekik kita. Kesombongan membuat kita fokus semata-mata hanya pada bagaimana caranya untuk lebih baik dari orang lain. Jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain. Bandingkanlah dirimu dengan Kristus. Ingatlah dari mana saudara berasal. Dan ingat kembali dari mana Tuhan telah menyelamatkan saudara. Ketika semuanya gagal, Allah dapat mengizinkan kesengsaraan dalam kehidupan kita. Tak ada hal lain yang menarik perhatian kita lebih daripada proses melewati sebuah masa yang sulit. Dia mengizinkan semua pengalaman ini untuk memfilter kesombongan kita, sehingga kita kembali fokus kepada Dia. Seberapapun roh kesombongan kita dapat menyatakan ketidaksetujuannya, yang pasti kita tidak akan pernah mencapai kepenuhan hidup tanpa Tuhan. Sesederhana mengatakan, ketika Tuhan di luar, maka kesombongan di dalam.
Mari kita meresponi dengan tetap memusatkan pandangan kita kepada Yesus dan menjauhi tipu daya kesombongan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, teguhkan hati kami. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami jika kami selalu saja hidup di dalam kesombongan. Kami rindu biarlah Roh Kudus mengubah hidup kami untuk kami dapat hidup menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.